Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian masuk dengan Rizky Al-Azam ya? iya benar. Ayo kita masuk. Ya mari silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Maaf ya kalau tempatnya kurang nyaman. Ya, nggak apa-apa. Seadanya aja tempatnya. Iya. Gimana jalannya tadi? Jalan ya agak macet loh Kak. Iya, Emang asalnya dari mana ya Kak? saya tuh dari kota sebelah Kak, dari kota apa namanya? Apa sih? Kota sendiri agak lupa itu. Kota Tangerang loh. Oh Tangerang. Iya. Naik apa ke sini? Ya saya nggak punya kendaraan Kak, jadi saya tuh naik angkot gitu. Naik angkutan umum. Iya. Berapa kali berhenti tadi tuh, makanya maaf nih Kak ya, agak telat kesini Ya ya. apa-apa. Saya juga masih ada waktu luang banyak kok. Oh iya. Kan sudah janjian kita. Iya iya. Kebetulan saya mau nanya nih. Kakak tahu saya dari mana ya? Dapat dari itu sih Kak, kan waktu itu tuh gini ya Kak ya, saya kan lagi scroll FB, tau lah ya anak muda mah. Nah Kalau kebetulan, sosmed ya. iya kebetulan yang pas lagi main Facebook itu tuh saya ngeliat poster gitu. Nah poster tentang apa? Cara apa sih ya memecahkan masalah dengan konselor Pak siapa itu ya, agak lupa tuh. Iya terus tuh saya lihat alamatnya, katanya di sini tuh loh alamatnya. Terus ya saya datang deh. Iya. Jadi kita biar lebih akrab aja ya sebelum melakukan konseling. Jadi biar lebih enak ya ngobrol. Kita perkenalan diri dulu ya. Iya. Ya perkenalkan, nama saya Rizky Putra Ramadan. Biasanya dipanggil Rizky sih. Asalnya juga dari Jakarta. Kalau kakak sendiri? Kebetulan loh kan nama saya juga Rizky. Oh namanya sama. Iya. Tapi ya beda belakangnya gitu. Rizky Al-Azam. Oh Manggilnya jangan Kak, apa Pak yang manggilnya? biasa aja. Oh Kak aja ya. Iya, Kak. Iya kalau boleh tahu Kak, nama Rizky-nya tuh kayak gimana? Pakai K sama huruf Y. Kalau kakak sendiri? RI apa? RIZKY. Oh gitu. Kalau saya mah ya RIZKI. Oh pakai Q berarti ya. Berarti kita nih apa kata orang sama tapi tak serupa, bener kan sih? Iya Kak ya. Iya. Iya, jadi saya tuh asalnya dari Tangerang ya, yang tadi saya omong itu. Kalau boleh tahu, kakak datang ke sini dari jam berapa ya? Saya kurang ingat ya Kak ya. Kalau boleh tahu sekarang jam berapa sih? Jam 11. Oh jam 11 ya. Kayaknya saya dari sekitaran jam 7 itu, tahu sendiri lah kayak. Berarti macetnya parah banget ya? Iya, apalagi ya. Sekarang. Angkotnya ngetem mulu. Aduh, kesel itu tuh. Bukannya berangkat gitu baru nunggu penuh, udah gerah lagi turun berapa kali itu ya. Tapi alhamdulillah lah nyampe ke sini. Alhamdulillah selamat ya. Iya. Terus sebelumnya saya mau nanya nih, kan kita mau melakukan konseling ya. Iya. Kak Azam sendiri sudah pernah melakukan konseling atau belum? Saya belum nak, baru pertama ini loh. Baru pertama kali ya? Iya. Oh. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang konseling itu sendiri dan ada beberapa asas yang harus kita sepakati. Bagaimana Kak? Iya boleh Kak. Saya jelasin dulu ya Kak. Iya boleh. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau konselor. Nah konselornya itu saya. Nah kepada bantuannya itu kepada individu yaitu kakak. Biasanya disebut dengan konseling. Tujuannya itu untuk mengembangkan kompetensi untuk kemandirian kalian, terus untuk membantu klien tersebut menyelesaikan masalahnya. Gitu. Oh gitu. Terus konseling yang kita lakukan sekarang ini adalah konseling individual atau konseling yang dilakukan secara langsung, face to face gitu. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, tujuannya yang sudah saya jelaskan tadi itu. Individual berarti face to face kan sesuai namanya ya Kak ya. Face to face. Iya. Secara tatap muka. Terus ada beberapa asas yang harus kita sepakati. Yang pertama, asas pertama itu asas kerahasiaan. Di mana asas ini saya sudah disumpah oleh lembaga BKI, Lembaga Bimbingan Konseling, untuk menjaga kerahasiaan data-data semua dari konseling.
Jadi kakak nggak perlu khawatir kalau data kakak tuh bakal dibocorkan ke orang lain. Nggak perlu khawatir. Jadi saya sudah disumpah kalau misalnya saya membocorkan, saya bakal terkena sanksi oleh lembaga dari bimbingan konseling itu sendiri. Oh gitu. Jadi kakak harus percaya sama saya. Alhamdulillah sih kalau gitu mah saya jadi bisa lebih tenang Lebih gitu. tenang ya. Nggak terlalu khawatir kalau udah dijaga apalagi udah disumpah gitu ya. Iya. Makin tenang kayaknya. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi kakak ini kan datang ke sini pasti ada sesuatu yang ingin diomongkan. Iya, Ya. benar banget. Bang. Ada perasaan yang ganjil yang diomongkan. Nah kakak tuh harus terbuka, mulai dari perasaan kakak yang ada di dalam hati tuh yang mengganjal itu apa, terus cerita, jangan ditutup-tutupi lah ke saya, karena ada asas keterbukaan. Jadi konseli dan konselor harus sama-sama terbuka gitu, biar penyelesaian masalahnya, mendapatkan solusinya itu lebih mudah gitu kak. Bagaimana kak, paham sampai Iya, sini? paham sampai situ. Lalu asas yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah kan kakak datang ke sini tuh udah jauh-jauh ya, dari Tangerang ya, dari jam Iya, 7, Tangerang. macet juga ya. Nah di asas kesukarelaan ini kakak tuh, saya mau nanya, kakak datangnya atas kemauan sendiri atau ada paksaan orang lain gitu? Soalnya sendiri kak. Oh, atas kemauan sendiri jadi. Iya, bener banget. Alhamdulillah kalau atas kemauan sendiri. Terus yang terakhir ada asas yang namanya tuh keputusan berada di tangan konseli. Jadi setiap kakak nih kan, misalnya kakak minta saran ke saya, Iya. minta masukan ke saya. Nah kakak boleh ngikutin, boleh tidak, karena semua keputusan itu ada di tangan konseli. Jadi gitu kak. Bagaimana kak, paham? Ini kak saya mau nanya yang asas terakhir itu loh, keputusan berada di tangan konseli ya. Iya. Berarti kakak itu nggak ngebantu nyelesain masalah saya dong? Apa gimana kak? Enggak, saya membantu. Jadi konselor itu fungsinya bukan memberi saran, memberi nasihat. Itu nggak boleh kalau dalam konselor. Kita tuh cuma membantu klien untuk menemukan solusi dari masalah jika klien itu. Oh jadi gitu, iya Iya. iya. Paham. Kan? Iya. Ya. Nah kan tadi saya sudah menjelaskan konseling itu apa, terus beberapa asas yang harus disepakati. Nah kakak juga sudah mengerti ya. Nah baik, kita langsung aja mulai ya, langsung mulai proses konseling. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz bismillah dulu supaya proses konseling kita bisa berjalan lancar dan kakak bisa menemukan solusinya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik kak. Nah, tapi sepertinya kayak ada yang disembunyikan gitu dari mukanya. Iya kak, ini loh saya nih sebenarnya lagi banyak masalah loh kak. Bisa diceritakan lebih jelas masalahnya apa? Jadi gini kak, saya tuh apa ya bahasanya, nggak bisa lepas loh dari yang namanya gadget tuh. Oh, kecanduan gadget ya? Iya bisa dibilang kayak gitu loh. Iya soalnya gini kak, waktu sebelum pagi kan saya megang gadget itu buat meriksa apakah ada informasi terkait kuliah gitu apa gitu. Nah dari jam 7 sampai jam 12 tuh saya masih megang gadget untuk masalah kuliah ya. Iya. Kemudian dari jam setelah zuhur lah ya, sekitaran jam 1 tuh sampai jam 3 itu saya megang gadget lagi kak, itu buat refreshing lah ya. Dari buat liburan gitu ya? iya buat dari perasaan play ini biasanya saya tuh mainin sosial media loh, kayak Instagram gitu, terus Facebook, Twitter, kadang juga ya lari ke YouTube gitu tuh. Tahu lah, ke YouTube nonton video apa biasanya juga iya. Nah terus kan ya habis itu tuh waktu setelah asar ya, setelah asar itu biasanya saya megang lagi loh gadget tuh. Ya saya itu biasanya diajakin mabar loh sama teman. Iya, sama teman dekat loh. Gak enak kalau nolak tuh gimana gitu ya rasanya. Ya biasanya teman saya tuh gini loh kak, ngomongin gini kan bisa ngechat tuh ya. Iya. Tetet assalamualaikum tetet gitu tuh ya. Ki mabar ya ki gitu tuh. Diajakin mabar terus ya tiap sore? Iya, ya soalnya ya tim kita tuh punya cita-cita gitu ya kan. Kebetulan game yang saya mainin itu game Mobile Legends ya. Kita tuh punya passion, pertama tuh kita bikin bentuk yang solid
bikin bentuk tim yang solid ya. Setelah Bikin solid, squad ya. iya bikin squad lah. Kalau misalkan udah agak solid gitu tuh, kita rencananya mau ikut turnamen ya. Kebetulan ya dalam beberapa tempo hari di belakang tuh kita sebenarnya udah pernah ikut turnamen dan alhamdulillah ya juara ke-1 gitu tuh. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terus walaupun gitu ya kita tetap masih punya passion, punya tujuan gitu, pengen mencapai yang lebih tinggi. Ya paling tinggi tuh ke M3 lagi tuh tingkat dunia. Iya. Cita-cita saya tuh pengen jadi kayak RRQ Lemon si Iksan tuh. Legend keren banget loh gitu. Kepengen saya Itu tuh. hadiah M3 loh, kebetulan gede banget tuh hadiahnya. Iya, gede banget Saya tuh. soalnya juga main ML, cuman ya sekedar main aja. Sekedar Kebetulan tuh kan. Nanti bisa kali ya kapan-kapan. ya bisa. Nah, nanti kita itu invite ID-nya. Iya. Iya kak, terus ya dari itu lanjut ke abis maghrib ya. Abis maghrib tuh kebetulan saya luang ya istirahat dari gadget ya. Itu biasanya saya diisi dengan mengaji Al-Quran gitu ya. Oh, alhamdulillah. Iya alhamdulillah sampai sebelum isya. Nah tapi setelah isinya ini loh kak, saya megang gadget lagi gitu tuh. Ya habis isya tuh saya kadang main sosial media gitu tuh. Kadang juga ya saya nonton film loh, kan banyak tuh ya film-film bajakan lah gitulah. Orang kurang mampu mah gimana sih kan, susah nggak bisa ke bioskop, bioskop juga jauh. Jadi hiburannya cuma di handphone aja ya? Iya, cuma di handphone doang loh. Berarti Kak Azam ini kecanduan HP-nya lumayan berat juga ya, dari pagi sampai malam tuh megang HP terus ya? Iya, susah Nggak ada loh, Kak. berhenti-berhentinya. Ada sih yang tadi itu loh kak, yang habis Iya, maghrib habis itu. maghrib doang itu, habis itu lanjut main HP lagi kan? Iya, biasanya kalau malam tuh saya itu selesainya kurang lebih jam 10-an lah. Iya, jadi waktu tidur tuh sering kepotong juga loh kak. Oh, kan kalau saya pernah baca tuh ya, seingat saya waktu tidur yang normal itu 7 jam ya, benar nggak sih? 6 sampai 7 jam. Iya bener ya, iya karena sering begadang itu ya. Iya. Apalagi ya kadang juga ya malam tuh kalau ada tugas dari kuliah saya ngerjain malam, kadang sampai jam 2 gitu tuh. Iya, jadi tidurnya paling cuma 2 jam 3 jam kayak orang lagi shift gitu tuh. Tapi emang kegiatan kakak tuh sehari-hari bagaimana? Kok bisa kecanduan banget sama gadget gitu? Awalnya mah ya saya tuh gimana ya, cerita awalnya tuh saya cuma ngituin masalah kuliah doang ya, tapi karena keterusan ya awalnya mah nggak kayak gitu loh, cuma gara-gara nganggur ngisi waktu luang malah keterusan. Pas udah keterusan gini kecanduan, pas udah kecanduan mau lepas juga susah. Udah gimana ya, gadget tuh ibarat kebutuhan gitu tuh. Kalau nggak ada gadget tuh bisa-bisa kayak ada yang kurang gitu. Kalau ada yang kurang gitu kepikiran mulu, stres, bisa-bisa iya soalnya saya pernah ya nyoba kayak gitu tuh. Waktu itu gadget saya tuh kebetulan ya lagi rusak gitu, gara-gara waktu itu kan saya lagi bawa motor. Iya, HP-nya jatuh. Iya, HP-nya saya taruh di sini nih. Tiba-tiba ngerem mendadak kelempar HP-nya. Terus diservis. Terus gara-gara itu jadi nggak main HP tuh ya? Iya, diservisnya mana lama lagi kak ya. Udah berapa? 4 mingguan kayaknya diservis. Lama juga. Iya udah. Iya soalnya namanya ini loh kak, ngumpulin uangnya susah. Mahal ya? Iya, servisnya mahal. Sebenarnya servisnya mah cuma seminggu juga jadi. Iya, karena jeda waktu selama itu ya saya nggak megang-megang gadget. Ya saya jadi nggak jelas itu loh, kayak orang mondar-mandir, nggak ada kegiatan gitu. Berarti kakak tuh kecanduan main HP tuh karena kegiatannya jarang ya? Iya, saya tuh Kegiatannya jarang banget ya. Ya saya tuh nggak punya temen loh kak masalahnya. Makanya ya bisa dibilang gadget itu satu-satunya teman saya kak. Tapi kan ada teman mabar kan, tuh emang temannya jauh apa gimana? Itu tuh teman waktu kecil loh kak. Iya, kebetulan kita tuh berhubungan kembali lewat sosial media ya, lewat Facebook tuh. Nah jadi itu tuh teman waktu kecil, sekarang dia udah pindah kota loh, bukan di Tangerang lagi. Dia Jadi tuh berhubungannya cuma lewat sosial media. iya, dia tuh sekarang merantau kalau nggak salah ya di negeri Sakura Jepang yang satu. Iya, yang satu laginya itu ada di Sydney Australia ya. Jauh-jauh banget ya. Iya, susah ketemunya. Paling ketemu tuh lagi acara libur tahun baru gitu tuh.
Iya, kalau enggak libur musim dingin, tahu lah di negeri luar mah ada yang namanya musim dinginnya salju gitu. Itu kan teman kecil. Nah, kalau Iya. teman kuliah gimana? Teman Emang nggak ada yang deket-deket gitu rumah? Nggak ada kak, ini kan lagian juga ya kuliahnya online loh. Udah mah teman apa nggak online juga susah nyari temennya, apalagi online makin susah. Jadi gitu deh. Palingannya saya teman tuh. Tapi nggak jangan salah ya kayak walaupun saya nggak ada teman di itu, Iya. kalau di Facebook ada banyak, ada 5.000 loh. Keren gak sih? Banyak ya kalau Iya. di sosial media. Iya rame mulu lah, bisa dibilang ya. Saya ini lumayan terkenal di Instagram juga sama sih. Saya ini jadi selebgram. Kak sedih lah kak, gara-gara itu saya jadi nggak bisa lepas sama gadget. Jadi kecanduan HP. Iya. Terus sosial media cuman punya temannya tuh di sosial media doang. Iya, di gitu. dunia nyatanya tuh sedikit ya. Jadi saya tuh apa ya ngerasa ada yang kurang gitu dari hidup saya kak. Soalnya ya orang-orang kan biasanya apa punya teman gitu, kadang saya iri gitu lah. Di film-film yang saya lihat juga orang-orang tuh lagi canda riau, pada ceria gitu tuh sama teman-temannya pada main kemana-kemana tuh. Saya mah apa tuh cuma bisa nikmatin jalan-jalan lewat Google Maps. Sedih banget. Tapi kalau kuliahnya bagaimana? Masih jalan lancar atau gara-gara kecanduan HP jadi berat gitu kayak Kuliah susah sih ya ngatur waktunya? masalah kuliah kayak kuliah sih bisa dibilang 50-50 lah kak, setengah-setengah iya, kadang lancar kadang enggak, tergantung apa ya, tergantung apa namanya proses pembelajarannya gitu. Kalau lagi Google Meeting terus disuruh on cam ya saya harus bener-bener itu mah ngadep kamera gini nih rapi, terus pakai kemeja gitu, siapin buku. Nah tapi kalau misalkan ya nggak suruh on cam apalagi ya lewat WA kadang bolos bolos lewat HP emang gitu kan. Kadang Ya, main karena kuliahnya Facebook. online juga ya. Iya. Jadi orang-orang mahasiswa yang kuliah tuh bisa bolos juga. Kayak Kadang gitu. nggak bisa titip absen. Iya, saya seringnya kayak gitu tuh, kuliah cuma nitip absen. Gitu deh kak. Terus kalau tanggapan dari orang tua sendiri gimana? Kan kakak tuh kecanduan main HP berat tuh. Main HP-nya keseringan, main gadget Iya. keseringan, sering main game juga, sering main sosial media juga dari siang sampai malam. Dari pagi malah ya, sampai Iya. malam ya. Itu gimana tuh tanggapan dari orang tua? Terus kakak itu udah ngomong belum ke orang tuanya gitu? Gimana ya kak ya, untuk orang tua saya sebenarnya belum ngomong ya, mau ngomong juga agak susah. Soalnya orang tua saya beda daerah dengan saya ya. Oh, Jadi gini loh kak, ayah saya tuh kerja kak di apa namanya pulau yang panjang tuh, Pulau Sumatera. Iya. Kalau ibu saya itu jadi CEO ternama loh di perusahaan apa itu yang namanya lupa. Ya pokoknya jadi CEO ya, jadi sibuk mulu gitu. Jadi saya mau curhat juga susah, mau ngasih tau ke orang tua juga susah ya, orang tua sibuk mulu, mau nelpon takut ngeganggu pekerjaan. Soalnya ya gitu, biaya kuliah saya dari orang tua, kalau ngeganggu kan gak enak gitu ya. Tahu sendirilah kakak juga ya masa gitu anak. ya berarti kakak tuh di Tangerang tinggal sendiri ya? Orang tua pada jauh-jauh semua? Iya kayak gitu. Susah juga sih ya. Kalau saya di posisi kakak juga sulit gitu. Bingung ngatur waktunya kalau mau curhat, nggak ada orang tua bingung. Iya kayak gitu kak. Terus temen nggak ada, gara-gara temen nggak ada kegiatan jadi kecanduan gitu ya. Iya makanya ya, karena orang tua saya jauh, saya sering curhatnya di sosial media loh. Ya misalkan kayak gini nih, galau galau kayak gini enaknya ngapain ya, ada teman curhat nggak sih gitu tuh, biasa bikin status nah. Biasanya saya curhatnya juga sama teman online, tapi kurang kerasa sama teman online mah. Cuma apa ya, kayak angin lewat doang gitu tuh, nggak pada ngertiin deh ya gitu. Iya, beda soalnya. Uh-uh. Terus kalau kan kakak datang ke sini karena sering main sosmed tuh bisa tahu. Tapi kenapa sebelumnya tuh nggak datang ke konseling gitu? Datang ke konselor gitu buat melakukan proses konseling. Oh itu sebelumnya saya belum kepikiran sih, karena ya baru-baru ini saya nemu poster Kak Rizky ini. Iya kalau sebelumnya saya nemu, mungkin sih saya juga akan melakukan konseling terlebih dahulu ya.
Ya jadi gitu Kak, karena alasan itu saya jadi baru bisa melaksanakan proses konseling sekarang ini Kak. Bisa. Jadi saya simpulin dulu ya. Jadi penyebab kakak itu pertama karena kuliah itu online ya. Jadi harus ada terus yang kedua karena temennya termasuk saya jauh-jauh, terus kedua juga kegiatan kegiatannya cuman di rumah doang ya. Iya. Kuliah nggak ada kegiatan-kegiatan atau masuk organisasi. Enggak masuk sama sekali. Terus
mencoba gitu. Kayak kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita. Kayak misal kita sukanya main HP, sukanya rebahan tuh harus keluar dari zona nyaman tuh, harus mencoba hal-hal yang baru, yang kegiatan-kegiatan yang kita nggak pernah lakuin. Kayak misal kan kakak sendiri kan kuliah, pasti di kuliah tuh banyak organisasi. Iya. Nah, bisa masuk organisasi atau masuk komunitas di luar kampus juga nggak apa-apa, tapi dibatasin juga organisasi sama komunitasnya tuh yang kakak minati, jangan yang gak diminati dimasukin juga. Ntar yang ada kakak juga jadi punya masalah baru lagi, jadi bingung juga ntar memanage waktu antara kuliah sama organisasi sama komunitas gitu kak. Kak, mau nanya nih Kak yang tentang organisasi sama teman. Ya, kalau misalkan saya udah dapet nih teman baik gitu tuh ya, yang akrab, yang enak gitu diajak ngobrol. Tapi kebetulan teman saya ini masuk ke organisasi yang saya kurang minati. Nah, jadi kalau kayak gitu tuh saya harus ikut masuk agar apa bisa bersosialisasi dengan teman saya, atau saya masuk ke organisasi lain gitu. Nggak usah masuk, nggak usah ngikutin itu organisasi teman kamu. Kalau misalnya emang organisasinya nggak kamu minati, jadi kamu sekedar berteman aja, bahwa biar hal positifnya itu dapat. Jadi kamu ntar bisa masuk organisasi lain, atau juga kamu bisa masuk itu, bisa berteman dengan organisasi yang teman kamu masuki. Iya ya, bisa tukar pikiran gitu tuh ya. Bisa. Tapi kalau organisasi baru berarti teman baru lagi ya. Iya, lumayan kan dapat teman baru daripada teman sosial media kan, nggak pernah ketemu, cuman chat-chatan doang. Iya. Nggak ada interaksinya. Ini Kak, bisa nggak sih Kak ngasih saran tentang masalah yang saya hadapi ini Kak? Kalau saran saya ya tadi, masuk organisasi, masuk itu banyak-banyakin kegiatan yang kakak minati, kurangin gadgetnya, mainnya tuh kurangin. Terus dibikin schedule waktu, manajemen waktunya dibikin di kertas atau di HP gitu, atau di buku catatan, dibikin pokoknya. Kalau perlu ditempel di lemari atau di papan tulis, kalau punya papan tulis ditulis gitu, diatur biar bisa memanajemen waktu gitu, bisa atur schedule. Ntar lama-lama tuh pengurangan gadget bisa berkurang. Jadi yang tadinya main HP terus dari pagi sampai sore, tapi karena udah diatur schedule-nya, udah punya kegiatan, udah masuk organisasi, nah bisa berkurang gitu. Kalau schedule-nya pakai alarm HP itu boleh nggak Kak? Boleh banget. Jadi Boleh. misal di alarm ya, misal jam 10 nih ngapain, biar keinget kan ada bunyi tuh. Iya. Iya nggak apa-apa kayak gitu, lebih bagus malah. Tapi itu megang gadget lagi dong Kak. Ya kalau bisa dikurangin dulu, atau pakai laptop mungkin. Pakai laptop? Iya. Agak susah juga Kak. Apa ada saran lain gitu Kak selain laptop sama HP? Ya mungkin kegiatannya tuh tulisnya bisa dari schedule, atau bisa konsultasi sama teman kamu yang deket gitu. Iya ya. Oh Biar iya. bisa diingetin. Iya ya, saya baru keinget loh Kak. Teman saya tuh pada megang HP kayaknya, bukan megang HP gitu, pada megang arloji ya. Pada pakai jam tangan gitu. Kayaknya di jam tangannya juga ada alarmnya. Ya mungkin bisa minta diingetin sama teman nih, hari ini lu ngapain hari ini gitu. Iya kayaknya bisa tuh ya, saya beli jam yang ada alarmnya. Iya. Biar dapat gitu jadwalnya, biar tentu juga biar bagus gitu ya. Biar apa lagi? Biar tertib gitu ya. Iya, biar Waktunya. teratur waktunya. Terus pengurangan gadgetnya juga berkurang. Jadi menurut kakak setelah konsultasi ini, apa udah ada merasa lega atau masih ada yang mengganjal gitu? Setelah dia mengungkapkan keluh kesah yang ganjil di hati saya ini, udah agak lega sih. Soalnya ya ada temen yang bisa, bukan temen ya, ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya. Soalnya kalau masih di dalam hati tuh suka ngeganjel gitu, kepikiran mulu. Makanya saya bersyukur gitu bisa mendapati orang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya ini. Terus ya, terus juga bisa memberikan saran ya, walaupun ya solusi bukan solusi ya, walaupun pada akhirnya saya menentukan mau mengambil atau tidak ya. Seperti itu Kak. Jadi mudah-mudahan
saya sebagai konselor kakak bisa membantu atau mengarahkan supaya kakak bisa mendapatkan solusi sendiri gitu. Iya, terima kasih. Nah, jadi kan tadi udah saya jelaskan, sudah saya kasih saran. Nah, menurut kakak solusinya gimana? Menurut saya ya solusinya itu pertama saya itu harus menyisihkan uang dulu terlebih dahulu ya untuk membeli sebuah jam tangan yang terdapat alarm di dalamnya ya agar bisa membuat schedule atau jadwal. Nah setelah jadwal didapati kan udah diatur segala tuh. Kemudian saya harus mencoba mencari teman yang bisa diajak bicara terus yang bisa dibilang satu circle ya. Iya betul. satu pikiran gitu biar enak gitu ngomongnya. Nah kemudian ya setelah saya dapat teman saya masuk ke organisasi, tapi organisasinya itu harus yang sama gitu dengan tujuan awal saya. Tujuan awal saya itu kan untuk membentuk sebuah tim e-sport yang solid ya, yang bisa tembus ke turnamen. Nah ya setelah itu sih udah semua tuh ya. Habis itu insya Allah saya menjadi orang yang tidak ketergantungan lagi pada gadget gitu. Ya, mudah-mudahan. Iya. Kan udah dapat solusinya ya. Berarti Berarti kakak tinggal mengimplementasikannya aja. iya. Ya. Saya sebagai konselor, sebelumnya saya bertanya dulu, apakah proses konseling ini sudah cukup atau belum? Sebenarnya sudah cukup sih kak, tapi kak boleh nggak sih kak minta ID-nya sih kak, kapan-kapan kirim kabar gitu. Oh, ya, nanti ya. Iya. Iya. Nanti kirim aja di WA tuh. Iya, siap. Mm-mm. Ya mudah-mudahan konsultasi kakak ke saya bisa mengarahkan kakak lebih baik, itu bisa mendapatkan solusi, terus bisa berkembang gitu, yang tadinya sering main gadget jadi berkurang gitu. Mudah-mudahan ya. Iya insya Allah. Kak terima kasih kak ya sudah mau mendengarkan sudah mau mendengarkan apa sih bahasanya Keluh kesah. Iya keluh kesah saya yang ada di hati saya ini ya. Karena itu saya bisa menjadi lebih terbuka gitu. Terima kasih kembali karena sudah mempercayakan saya sebagai konselor dan sudah bersedia datang untuk menceritakan keluh kesah. Mudah-mudahan proses konseling ini bisa menyelesaikan masalah kakak sendiri, terus bisa mengembangkan bakat yang kakak minati gitu. Baik kak, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Terima kasih kembali sudah datang kemari untuk mempercayakan saya sebagai konselor kakak. Terima kasih. Kira-kira mau langsung pulang atau mau mampir di mana dulu? Mau langsung pulang ke rumah aja dah, udah siang juga. Ini silakan. Ya.